Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Indrastuti dari kelas 20 A3. Di sini saya akan mempresentasikan Down syndrome pada anak. Yang pertama ada definisi Down syndrome. Down syndrome merupakan kelainan kromosom autosomal yang paling banyak terjadi pada manusia. Diperkirakan 20% anak dengan Down syndrome dilahirkan oleh ibu yang berusia di atas 35 tahun. Sindrom Down merupakan cacat bawaan yang disebabkan oleh adanya kelebihan kromosom X. Sindrom ini juga dapat disebut trisomi 21. Sekitar 90% kasus sindrom Down disebabkan oleh kelebihan kromosom. Selanjutnya ada klasifikasi Down syndrome menurut Rizka 2019 dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama ada translokasi. Adalah suatu keadaan di mana tambahan kromosom 21 melepaskan diri pada saat pembelahan sel dan menempel pada kromosom yang lainnya. Kromosom 21 ini dapat menempel pada kromosom 13, 14, 15, dan 22. Ini terjadi sekitar 3-4% dari seluruh penderita Down syndrome. Di beberapa kasus translokasi, Down syndrome ini dapat diturunkan dari orang tua kepada anaknya. Gejala yang ditimbulkan dari translokasi ini hampir sama dengan gejala yang ditimbulkan oleh trisomi 21. Selanjutnya ada mosaik, adalah bentuk kelainan yang paling jarang terjadi, di mana hanya beberapa sel saja yang memiliki kelebihan kromosom 21. Bayi yang lahir dengan sindrom Down mosaik akan memiliki gambaran klinis dan masalah kesehatan yang lebih ringan dibandingkan bayi yang lahir dengan sindrom Down trisomi 21 klasik dan translokasi. Trisomi 21 klasik adalah bentuk kelainan yang paling sering terjadi pada penderita sindrom Down, di mana terjadi tambahan kromosom pada kromosom 21. Angka kejadian trisomi 21 klasik ini sekitar 94% dari semua penderita sindrom Down. Selanjutnya ada etiologi. Down syndrome pada anak terjadi karena kelainan kromosom. Kelainan kromosom kemungkinan disebabkan oleh yang pertama ada faktor genetik. Keluarga yang mempunyai anak dengan Down syndrome memiliki kemungkinan lebih besar keturunan berikutnya mengalami Down syndrome dibandingkan dengan keluarga yang tidak memiliki anak dengan Down syndrome. Yang kedua ada usia ibu hamil. Usia ibu hamil yang di atas 35 tahun kemungkinan melahirkan anak dengan Down syndrome semakin besar karena berhubungan dengan perubahan endokrin terutama hormon seks, antara lain peningkatan sekresi androgen, peningkatan kadar LH, dan peningkatan kadar FSH. Yang ketiga ada radiasi. Ibu hamil yang terkena atau pernah terkena paparan radiasi, terutama di area sekitar perut, memiliki kemungkinan melahirkan anak dengan Down syndrome. Yang keempat ada autoimun. Autoimun tiroid pada ibu yang melahirkan anak Down syndrome berbeda dengan ibu yang melahirkan anak normal. Yang terakhir ada umur ayah. Kasus kelebihan kromosom 21 sekitar 20-30% bersumber dari ayahnya. Selanjutnya ada ciri-ciri Down syndrome. Penderita dengan tanda khas sangat mudah dikenali dengan adanya penampakan fisik yang menonjol, berupa bentuk kepala yang relatif kecil dari normal dengan bagian anteroposterior kepala mendatar. Pada bagian wajah biasanya tampak sela hidung yang datar, mulut yang mengecil, dan lidah yang menonjol keluar. Seringkali mata menjadi sipit dengan sudut bagian tengah membentuk lipatan. Tanda klinis pada bagian tubuh lainnya berupa tangan yang pendek termasuk ruas jari-jarinya serta jarak antara jari pertama dan kedua baik pada tangan maupun pada kaki melebar. Tinggi badan yang relatif pendek, kepala mengecil, hidung yang datar menyerupai orang Mongolia, maka sering juga dikenal dengan mongoloid. Sementara itu lapisan kulit biasanya tampak keriput. Selanjutnya ada patofisiologi. Down syndrome disebabkan oleh kelainan pada perkembangan kromosom. Kromosom merupakan sel khusus yang terdapat pada setiap sel tubuh manusia dan mengandung bahan genetik yang menentukan sifat seseorang. Pada bayi normal terdapat 46 kromosom, 23 pasang, di mana kromosom nomor 21 berjumlah 2 buah atau sepasang. Bayi dengan Down syndrome memiliki 47 kromosom karena kromosom yang ke-21 berjumlah 3 buah. Akibat dari ekstra kromosom muncul fenotip yang bertanggung jawab atas gambaran wajah khas, kelainan pada tangan, dan retardasi mental. Anak dengan Down syndrome lahir semua perbedaan sudah terlihat dari
sudah terlihat dan karena memiliki sel otak yang lebih sedikit, maka anak dengan Down syndrome lebih lambat dalam perkembangan kognitifnya. Selanjutnya ada penata laksanaan. Sampai saat ini belum ditemukan metode pengobatan yang paling efektif dan spesifik untuk Down syndrome. Deteksi dan intervensi sedini mungkin sangatlah diperlukan untuk mencapai tumbuh kembang optimal, baik kelainan fisik seperti kelainan jantung yang segera dapat ditangani dengan operasi. Misalnya maupun disabilitas intelektual yang dapat dimaksimalkan dengan fisioterapi, terapi bicara, dan okupasi. Setiap penyandang Down syndrome memiliki keterbelakangan yang berbeda skalanya, namun tidak menutup kemungkinan adanya kekuatan atau kelebihan bakat pada setiap individu. Anak Down syndrome dapat melakukan kegiatan seperti anak lainnya, meski tentunya lebih lambat daripada anak yang bukan penyandang Down syndrome. Down syndrome tidak bisa disembuhkan, namun dengan dukungan dan perhatian maksimal, anak-anak SD dapat tumbuh kembang dengan bahagia dan optimal, mempunyai angka kelangsungan hidup yang panjang mencapai usia 47 tahun. Adanya dukungan keluarga, teman, dan masyarakat sangat diperlukan, terutama bagi perkembangan mental anak dan Down syndrome, sehingga mendapatkan kemudahan dalam menggunakan sarana dan prasarana yang sesuai dengan disabilitas intelektual maupun fisiknya. Perlu kerjasama yang baik dari berbagai pihak demi tercapainya kondisi kesehatan, pertumbuhan, dan perkembangan yang optimal pada anak dengan Down syndrome. Selanjutnya ada pencegahan. Menurut Triska 2019, tindakan pencegah yang dapat dilakukan untuk penyakit Down syndrome antara lain: yang pertama, melakukan pemeriksaan kromosom melalui aminosentesis bagi para ibu hamil, terutama pada bulan-bulan awal kehamilan, lebih dari 3 bulan ya. Terlebih lagi, ibu hamil yang pernah mempunyai anak dengan Down syndrome atau mereka yang hamil di atas 35 tahun harus dengan hati-hati dalam memantau perkembangan janinnya, karena mereka memiliki resiko melahirkan anak dengan Down syndrome lebih tinggi. Down syndrome tidak bisa dicegah karena Down syndrome merupakan kelainan yang disebabkan oleh kelainan jumlah kromosom. Jumlah kromosom 21 yang harusnya hanya 2 menjadi 3. Yang selanjutnya ada konseling genetik, juga menjadi alternatif yang sangat baik karena dapat menurunkan angka kejadian Down syndrome. Dengan gene targeting atau homologous gene dapat dinonaktifkan, sehingga suatu saat gen 21 yang bertanggung jawab terhadap munculnya fenotip Down syndrome dapat dinonaktifkan. Selanjutnya ada asuhan keperawatan. Yang pertama saya akan memasuki pengkajian. Yang dikaji adalah yang pertama adalah identitas dan biodata. Yang kedua ada riwayat kesehatan yang meliputi riwayat penyakit sekarang, riwayat penyakit dahulu yang pernah diderita oleh pasien, lalu riwayat pertumbuhan dan perkembangan meliputi berat badan, lingkar kepala, lingkar lengan kiri atas, lingkar dada terakhir, tingkat perkembangan anak yang telah dicapai motorik kasar, motorik halus, dan kemampuan bersosialisasi serta kemampuan bahasa. Selanjutnya yang dikaji ada riwayat kesehatan keluarga. Yang dikaji adalah sosial, perkawinan orang tua, kesejahteraan dan ketentraman, rumah tangga yang harmonis, dan pola asuh, asah, dan asih. Ekonomi dan adat istiadat berpengaruh dalam pengelolaan lingkungan internal eksternal yang dapat mempengaruhi perkembangan intelektual dan pengetahuan serta keterampilan anak. Di samping itu juga berhubungan dengan persediaan dan bahan pangan, sandang, dan papan. Yang ketiga yang harus dikaji ada pengkajian berdasarkan pola Gordon. Yang pertama kita adalah kaji pola persepsi, yang kedua pola nutrisi, yang yaitu adalah makanan pokok utama apakah ASI atau PASI pada umur anak yang tertentu. Jika diberikan PASI, ditanyakan jenis, takaran, frekuensi pemberian serta makanan tambahan yang diberikan. Adakah makanan yang disukai, alergi, atau masalah makanan yang lainnya. Selanjutnya yang dikaji pada pola Gordon adalah pola eliminasi. Pola eliminasi sistem pencernaan dan perkembangan pada anak perlu dikaji BAB dan BAK, yaitu konsistensi, warna, frekuensi, jumlah, serta bau. Bagaimana tingkat tolerating training sesuai dengan tingkat perkembangan anak. Yang selanjutnya dikaji pada pola Gordon adalah aktivitas dan latihan. Pola aktivitas, kegiatan dan gerakan yang sudah dicapai anak pada usia sekelompoknya mengalami kemunduran atau percepatan.
Selanjutnya adalah pola istirahat dan tidur. Pola istirahat, kebutuhan istirahat setiap hari, apakah ada gangguan tidur, hal-hal yang mengganggu tidur dan mempercepat tidur. Selanjutnya yang dikaji pada pola fungsi Gordon ada pola persepsi dan kognitif, ada pola konsep diri dan persepsi diri, ada pola peran dan hubungan, pola seksual, pola coping dan stres, dan pola nilai dan keyakinan. Selanjutnya saya akan melanjutkan dengan diagnosa keperawatan pada Down syndrome. Yang pertama saya akan mengambil diagnosa resiko keterlambatan perkembangan berhubungan dengan gangguan genetik. Yang kedua ada kontrol emosi labil berhubungan dengan gangguan emosi pada anak Down syndrome. Kita memasuki intervensi pada anak Down syndrome. Di diagnosa pertama, resiko keterlambatan perkembangan berhubungan dengan gangguan genetik memiliki tujuan. Setelah dilakukan tindakan keperawatan, selama proses keperawatan diharapkan anak dapat melakukan kegiatan sesuai dengan perkembangan usianya dengan indikasi. Nah, jadi di sini kita menilai dan mengajarkan kepada anak tentang berjalan, memanjat, berlari, dan itu kita nilai ya skalanya dari skala 1 sampai 5 dengan keterangan ada di sampingnya. Selanjutnya kita masuk ke intervensi diagnosa yang pertama. Yang pertama ada bangun hubungan saling percaya dengan anak. 2. Lakukan interaksi personal dengan anak. 3. Identifikasi kebutuhan untuk setiap anak dan tingkat kemampuan adaptasi yang diperlukan. 4. Bangun hubungan saling percaya dengan orang tua. 5. Ajarkan orang tua mengenai tingkat perkembangan normal dari anak dan perilaku yang berhubungan. Yang 6. Demonstrasikan kepada orang tua mengenai kegiatan yang mendukung tumbuh kembang anak. Yang ke-7. Fasilitasi orang tua untuk menghubungi bantuan komunitas bila diperlukan. Yang ke-8 ada rujuk orang tua pada grup pendukung bila diperlukan. Kita lanjut ke diagnosa kedua yaitu kontrol emosi labil berhubungan dengan gangguan emosi pada anak Down syndrome. Intervensinya dari diagnosa kedua adalah yang pertama, rasa percaya dan hubungan yang dekat dengan anak. 2. Batasi akses terhadap situasi yang membuat frustasi sampai pasien dapat mengekspresikan kemarahan dengan cara yang adaptif. Ketiga, cegah anak menyakiti diri sendiri atau orang lain jika marah. 4. Dorong penurunan aktivitas yang sangat kuat, misalnya memukul tas mondar-mandir. 5. Berikan metode penanganan emosi, misalnya arahkan terapi bermain. Yang ke-6 ada bantu anak dan keluarga dalam mengidentifikasi penyebab marah anak. Yang ke-7 berikan reinformation positif pada anak berhasil mengontrol emosinya. Yang ke-8 ada bantu pasien terkait dengan strategi perencanaan untuk menjaga ekspresi kemarah yang tidak tepat. 9. Instruksikan penggunaan cara untuk membuat pasien lebih tenang, misalnya waktu jeda dan nafas dalam. 10. Libatkan keluarga yang memberikan perawatan dalam merencanakan dan meningkatkan program latihan. Ciptakan lingkungan yang aman. Diskusikan dengan pasien atau keluarga mengenai pengalaman emosinya. Selanjutnya ada eksplorasi apa yang memicu emosi pasien. Yang terakhir ada bantu pasien untuk mengekspresikan perasaan cemas, marah, dan sedih. Selanjutnya ada evaluasi. Hasil yang diharapkan dalam asuhan keperawatan dengan klien anak Down syndrome. Yang pertama ada resiko keterlambatan perkembangan berhubungan dengan gangguan genetik. Diharapkan anak dapat melakukan kegiatannya sesuai dengan perkembangan usianya. Di diagnosa kedua ada kontrol emosi labil berhubungan dengan gangguan emosi pada anak Down syndrome. Diharapkan anak dapat mengontrol emosi dengan lebih baik. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.